Shalom, kita berjumpa dalam program Religion is Boring Jilid 1 dengan tema Agama Gagal Mempertemukan Pendosa dengan Tuhan. Bacaan firman Tuhan terambil dari Galatia 1 ayat 13-15 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dengan jujur dan berani, Rasul Paulus mengungkapkan pengalaman pribadinya dan perasaannya tentang agama yang semua dia agungkan dan dia junjung tinggi. Ternyata gagal alias tidak mampu mempertemukan dirinya dengan Tuhan yang dicarinya. Justru pemahaman tentang agama yang dimilikannya telah membawanya ke dalam jurang kebencian yang sangat luar biasa. Hal itu terungkap dalam Kisah Rasul 7 ayat 58 yang mengatakan, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Paulus yang semula bernamanya adalah Saulus, dengan perilakunya yang brutal, hasad hidupnya hanya menegakkan ajaran agama yang dianutnya dan membinasakan siapapun yang tidak sepaham dengan ajaran agama yang dianutnya. Itu sebabnya dengan berbekal surat kuasa dari para imam, ia berusaha membinasakan ajaran kekristenan. Kisah Rasul 8 ayat 3 mengatakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sejak pertemuannya dengan Kristus dalam sebuah perjalanan misi untuk memusnahkan murid-murid Tuhan dan siapapun yang percaya kepada Kristus, kini sikap Saulus berubah drastis. Kisah Rasul 9 ayat 1-5. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Berikut adalah pernyataan Paulus ketika ia berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Dia berubah menjadi manusia yang baru yang meninggalkan kejahatannya dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda menyerahkan hidup Anda kepadanya? Jangan tunda lagi, selagi ada kesempatan bertindaklah sebelum segalanya terlambat. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, agama tidak mampu membuat manusia menjadi lebih baik. Bahkan sebaliknya justru membuatnya buas dan merasa paling benar, seolah dirinya adalah polisi surga. Yang kedua, Yesaya 55 ayat 9 mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bagaimana mungkin manusia dapat menggapai Allah sementara jalan-jalannya tidak akan pernah dapat dijangkau oleh siapapun? Closing statement yang terakhir atau yang ketiga, tidak satupun kuasa yang mampu mengubah manusia berdosa menjadi seorang yang benar. Hanya Yesus Kristus saja yang mampu melakukannya. Roma 5:1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.